Halo semua, terima kasih sudah membuka video ini. Oke, sekarang aku mau cerita ke kalian satu tragedi yang menurut aku ini horor banget. Yang pernah terjadi di Riau, yaitu soal calon dukun yang masih remaja yang berusaha dapetin kesaktian dengan syarat atau langkah yang berakhir jadi tragedi viral banget di sana, bahkan sampai seluruh negeri ini. Bahkan tragedi yang berakhir di pengadilan negeri ini sangat memilukan. Yang saking parahnya tragedi ini, sampai hakim pun itu nangis histeris pas jelasin dengan detail kronologi kejadiannya. Karena memang saking ngerinya gitu loh. Si pelaku itu masih remaja dan korbannya yang masih anak-anak. Terutama soal apa yang dialami dengan korbannya, yang salah satu korbannya itu berakhir jadi rendang. Oke, kayak gimana tragedi ini langsung aja aku ceritakan sebanyak mungkin yang aku bisa. Tapi sebelum kita lanjut ya, kita siapin dulu minuman dan cemilan favorit kita. Posisikan juga badan senyaman mungkin yang menurut kalian kayak gimana. Jadi kalau udah siap, let's go, kita mulai ceritanya. Jadi tragedi ini dimulai pada tahun 2000-an dari seorang anak bernama Muhammad Delvi. Dia itu anak dari seorang dukun bernama Basri Tanjung yang dikenal sebagai dukun sakti di desa mereka, yaitu Desa Prawang yang terletak di Kabupaten Siak, Riau. Karena ia dipercaya memiliki kekuatan yang membuatnya kebal dan bisa melihat hal-hal yang goib, yang sering diminta untuk nyembuhin warga desa sana dari berbagai macam penyakit. Dan ini juga tentu menjadi cara mereka untuk mendapatkan penghasilan yang cukup menjanjikan bagi keluarganya saat itu. Dan Delvi ini yang sudah tidak bersekolah sejak SMP, dia sangat terpesona dengan kemampuan luar biasa ayahnya. Terlebih lagi ayahnya memang seseorang yang sangat dihormati dan disegani di lingkungan desanya. Sedangkan Ibu Delvi sehari-harinya pada saat itu hanya berjualan sate di area sekitar desanya. Dan Delvi juga memiliki dua saudara laki-laki yang saat itu sudah pindah ke kota lain. Mereka memilih untuk hidup secara mandiri dan melanjutkan usaha jualan sate resep dari ibunya di tempat yang berbeda. Nah, sedangkan pada saat itu pekerjaan Delvi ini tidak tetap. Delvi ini dikenal anak yang cenderung murung, suka diam, sering melamun, dan sangat tertutup. Tapi ayahnya itu sering ngajak si Delvi ini dalam berbagai praktik perdukunannya. Salah satunya dia itu pernah dimandikan dengan bunga 7 rupa dari 7 sumber air. Karena si ayahnya ini percaya kalau Delvi ini mampu untuk meneruskan ilmu kebal dan kemampuan meramal ayahnya itu. Karena pada saat itu ayah Delvi ini sudah tua dan mulai sering sakit, sedangkan untuk melanjutkan ilmu dukun ayahnya ini memang gak gampang gitu. Soalnya syarat utamanya Delvi ini harus mengumpulkan 7 titik atau 7 terong bocah laki-laki yang sehat, tentunya yang gak sakit-sakitan. Nah, awalnya Delvi ini mikir kalau syarat utamanya sangat berat dan sulit dilakuin, tapi karena dia ingat kalau ayahnya ini seorang dukun yang memiliki banyak kemampuan, apalagi banyak orang yang meminta pertolongan dari ayahnya ini, akhirnya dia pun berusaha untuk mencoba ngelakuinnya. Nah, selain itu, dia mikir pasti dapat keuntungan yang sangat menjanjikan dari sana. Nah, apalagi Delvi juga saat itu ijazahnya hanya sampai SD. Jadi memang sulit untuk dapat pekerjaan di luar sana. Yang akhirnya dengan pelan-pelan ya, memang itu satu-satunya pilihan untuk dia saat itu. Nah, di tahun 2010, Ibu Delvi meninggal dunia karena memang sudah tua, sementara kondisi ayahnya saat itu sudah buruk dan tidak bisa ngapa-ngapain sendiri. Akhirnya, dia pun memutuskan untuk kembali ke desa asalnya, yaitu Desa Duri yang berada di Kabupaten Bengkalis, Riau. Nah, si Delvi pada waktu itu memilih untuk tinggal bersama salah satu kakaknya yang rumahnya itu di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Ia ingin bantu kakaknya yang berjualan sate gerobak di sana. Nah, setelah 3 tahun, dia menjual sate di sana bersama kakaknya yang kerjaannya hanya itu saja. Nampaknya Delvi ini mulai kepikiran untuk melanjutkan ilmu ayahnya walaupun dia harus memenuhi syarat yang berat dan sulit. Nah, justru karena kebingungannya inilah yang membuat dia memutuskan untuk itu. Antara jualan sate kah, kerjaannya cuma gitu-gitu aja, atau ingat ayahnya, dulu dapat uang banyak itu nggak butuh effort yang banyak gitu. Yang pada akhirnya pada bulan Januari tahun 2013, dia memutuskan untuk memulainya. Sebab pada waktu itu peluang Delvi ini untuk meraih terong atau titik dari korban pertamanya memang sangat besar. Soalnya di sekitar area tempat dia berjualan sate, itu banyak anak-anak yang sedang bermain tanpa pengawasan orang tua. Ya karena memang anak-anak usia 5 sampai 10 tahun itu sudah biasa bermain tanpa harus didampingi orang tuanya gitu.
apalagi di lingkungan desa. Kehidupan anak-anak desa ya memang seperti itu. Nah, bahkan Delvi ini sudah akrab dan kenal baik dengan salah satu anak bernama Febrian Della yang pada waktu itu masih berumur 5 tahun. Yang rumahnya itu memang terletak tidak jauh dari tempat berjualan sate si Delvi ini. Nah, disinilah Delvi ini berpikir kalau si Febrian ini bisa dijadikan korban. Nah, akhirnya dengan diam-diam dia ngajak Febrian ini untuk bermain dan diiming-imingi mainan baru di tempat yang berbeda yang letaknya di area semak-semak yang sepi. Tentu anak usia 5 tahun yang masih polos itu mau-mau aja diiming-imingi mainan baru. Nyampe sanalah dia langsung habisin nyawanya dan ambil terongnya dengan cara memotongnya menggunakan cutter. Wow! Setelah itu Febrian ini pun yang udah nggak bernyawa lagi itu dikubur dengan cara seadanya. Yang lokasi tersebut juga memang bukan jalan biasanya yang dilewati banyak orang. Jadinya, disinilah Delvi ini menemukan satu dari 7 terong yang menjadi syaratnya nanti. Dan pada saat itu, ia masih membutuhkan 6 terong lagi. Namun di sisi lain, saat sore hari tiba dan teman-teman Febrian ini sudah pulang ke rumah masing-masing, nah si keluarga Febrian ini bingung karena anak mereka itu tidak kunjung pulang. Mereka sampai mencari Febrian di sore itu, tetapi tidak ada. Hingga beberapa hari bahkan beberapa bulan berlalu sejak kehilangannya. Tidak ada seorang pun yang mengetahui atau mencurigai bahwa pelakunya adalah si Delvi, penjual sate yang dia jualan dekat rumahnya Febrian itu tadi. Bahkan pada saat itu sudah dicari kemana-mana, jasad Febrian juga belum ditemukan. Nah, pada saat itu juga Delvi ini segera pindah untuk tinggal bersama kakaknya yang lainnya yang tinggal di Kabupaten Siak, Riau. Nah, di sana Delvi ini bekerja sebagai pengantar galon isi ulang. Nah, selama bekerja di tempat itu, Delvi ini seringkali terdiam dan melamun. Hingga dia beberapa kali ditegur dan ditanya oleh orang yang punya usaha galon mengenai kebiasaannya yang selalu melamun. Karena hal itu memang mengganggu tugasnya dia pada saat itu. Nah, Delvi ini selalu mengelak menjawab pertanyaan dan juga menghindari nasihat yang diberikan dari orang itu. Akhirnya, setelah 2 bulan bekerja di sana, Delvi ini meminta izin untuk mengunjungi ayahnya yang ada di Bengkalis. Karena memang ayahnya saat itu dalam kondisi sakit parah. Bahkan Delvi meminjam uang kepada juraganya itu yang ia katakan akan digunakan untuk biaya pengobatan ayahnya. Akhirnya, berangkatlah Delvi ini ke Bengkalis. Nah, sesampainya di Bengkalis, Devi ini ternyata menikah lari dengan pacarnya, yaitu Dita Desmalasari, yang sudah berhubungan dengan Delvi ini sejak mereka SMP. Sebenarnya orang tua Dita itu tidak setuju mereka menikah, sebab kedua remaja itu masih berusia 19 tahun saat itu. Terlebih lagi, Dita ini anak pertama dalam keluarganya dan cuma bekerja sebagai karyawan di bisnis laundry yang sebenarnya menjadi harapan bagi keluarganya. Inilah yang menjadikan alasan orang tuanya itu tidak setuju si Dita ini menikah. Namun karena Delvi mendesak ya, Dita pun akhirnya mau untuk menikah lari. Nah, sejak Dita menjadi istrinya di sini, Dita lah yang membantu Delvi mencari korban-korban selanjutnya untuk mengumpulkan persyaratan guna meneruskan ilmu dari ayahnya Delvi ini, yang memang harus segera dia selesaikan sebelum ayahnya itu meninggal dunia. Karena saat itu ayahnya Delvi ini sudah sakit yang benar-benar parah gitu. Nah, saat mereka ada di Bengkalis, mereka menemukan lagi korban yang baru, seorang pria berumur 40 tahun yang biasa dipanggil Aci di kampungnya. Aci ini memang memiliki keterbatasan mental dan karena alasan tersebutlah mereka berdua melihat Aci ini sebagai target yang mudah untuk dijadikan korban berikutnya dan untuk diambil terongnya. Yang pada bulan Juli tahun 2013 mereka pun melakukannya, di mana mereka ini membawa Aci ke tempat sepi yang ada di desa mereka. Di sana mereka melakukan eksekusi dan mengkat terong Aci menggunakan cutter. Setelah itu tubuh Aci ini mereka kubur seadanya di lokasi yang memang jarang dilalui oleh orang-orang. Akhirnya dia pun sudah dapat 2 dari 7 persyaratan itu tadi. Nah, beberapa minggu setelah kejadian itu, tepatnya pada 2 Agustus 2013, di daerah Bengkalis, mereka menemukan target ketiga, seorang anak bernama Al-Iksan yang baru berusia 9 tahun. Kebetulan saat itu Iksan dan teman-temannya sering bermain memancing di sekitar sungai yang ada di sana. Jadi mereka berdua pun mengajak Iksan untuk memancing ke tempat yang sepi dengan mengatakan
kalau di sana banyak ikan yang besar-besar. Akhirnya mereka pun membawa Iksan ke sungai itu bertiga dengan sepeda motor, dan setibanya di sana, Iksan dibunuh dan terongnya dipotong menggunakan cutter. Nah, setelah itu mereka ngubur tubuh Ihsan ini dengan cara seadanya. Ya samalah kayak korban sebelumnya, dan Delvi ini sudah megang 3 yang dia kumpulkan dari para korbannya. Jadi dia masih bertekad untuk mengumpulkan 4 terong lagi agar totalnya menjadi 7 sebelum ayahnya itu meninggal. Sementara itu di sisi lain, keluarganya Iksan ini sangat cemas karena anaknya itu tidak kunjung pulang sampai sore hari. Keluarganya pun bersama warga desa itu berusaha mencari Iksan. Namun sayangnya mereka tetap tidak berhasil menemukannya saat itu. Akhirnya Delvi ini sekali lagi berhasil meloloskan diri. Nah, setelah insiden tersebut, Delvi dan Dita pun kembali ke Desa Pinang, sebatang timur yang terletak di Kabupaten Siak, yaitu tempat di mana Delvi ini tinggal sebelumnya, tempat dia bekerja dengan galon isi ulang itu tadi. Tapi dia kembali ke sana untuk melanjutkan nyari korban, bukan untuk kerja ngantar galon. Nah, tepat pada tanggal 14 Agustus, mereka pun akhirnya menemukan target baru yang bernama Randy Hidayat, yang usianya saat itu baru 10 tahun. Nah, Delvi sebelumnya memang sudah tahu dan kenal sama Randy, karena Randy ini bersekolah di dekat rumah kakak Delvi, yaitu di SDN 8 Pinang, sebatang timur yang terletak di Kabupaten Siak, Riau. Mereka berdua pun kemudian melakukannya dengan cara mengajak Randy bertemu dan ngajak berkeliling menggunakan sepeda motor bertiga. Nah, si Randy ini mau diajak dan tidak curiga sedikit pun karena memang sebelumnya sudah kenal sama Delvi ini. Nah, saat di perjalanan, mereka sempat berhenti di sebuah kedai atau warung untuk membeli cutter dan kresek hitam. Yang jelas, ini buat persiapan untuk melaksanakan rencana buat eksekusi Randy nanti. Nah, setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanannya. Nah, saat di perjalanan melewati kuburan desa yang sangat sepi, yang memang jarang dilewati oleh orang, Delvi ini tiba-tiba ngajak ke makam karena dia ingin melihat kuburan ibunya katanya. Nah, setibanya di makam, mereka pun segera eksekusi Randy dan memotong terongnya menggunakan cutter. Nah, terong itu pun kemudian dimasukkan ke dalam kantong plastik hitam yang sudah mereka siapkan dan dibeli dari warung itu tadi. Sedangkan jasad Randy itu sama dengan jasad-jasad sebelumnya yang cuma dikubur dengan cepat dan apa adanya. Nah, bekas lubang tempat menggali tanah itu pun hanya ditutupi dengan dedaunan kering dan sedikit ranting pohon. Nah, setelah kejadian ini, karena Randy tidak kembali ke rumah, tentu orang tuanya pun dibantu warga desa mencari Randy. Pada akhirnya, setelah 2 hari pencarian, sampai udah dilaporin juga ke polisi, Randy ini masih belum ditemukan. Sebelum lanjut ceritanya, please tekan tombol like dan subscribe. Sementara itu, lagi-lagi si Delvi ini dengan mudah sekali bisa meloloskan diri. Bahkan pada saat itu, Delvi berencana untuk terus membidik korban berikutnya. Nah, namun setelah Delvi berhasil mengumpulkan 4 terong dari para korbannya, di bulan Maret ia menerima kabar bahwa ayahnya di Bengkalis dalam kondisi kritis. Akhirnya, Delvi pun mengajak istrinya yaitu Sidita untuk kembali ke Bengkalis. Tetapi setibanya di sana, ia belum sempat berbicara sepatah kata, ayahnya sudah meninggal dunia. Namun karena sudah berambisi mencari korban-korban selanjutnya, ternyata kepergian ayahnya ini tidak mengurangi semangat Delvi untuk meneruskan misinya. Delvi ini masih percaya bahwa ilmu yang dimiliki ayahnya bisa tetap diwariskan. Dan saat itu, masih tersisa 3 lagi. Kemudian pada tanggal 16 Maret 2013, mereka menemukan korban kelima, seorang anak bernama Muhammad Akbar yang berasal dari Bengkalis sana, yang pada waktu itu baru berusia 9 tahun, dengan cara yang sama seperti korban sebelumnya, yaitu diajak berkeliling menggunakan sepeda motor dengan 3 orang, dan mereka pun melakukannya di area hutan yang sepi, yang memang itu jarang dilewati oleh orang-orang di daerah Bengkalis. Dan Muhammad Akbar pun tidak berbeda dengan korban-korban sebelumnya. Jadi saat sore hari Akbar ini belum pulang juga, yang membuat keluarga Akbar pun mencarinya. Tetapi juga sama seperti korban sebelumnya yang tidak pernah ketemu. Sementara itu Delvi dan Dita lagi dan lagi dengan mudahnya berhasil lolos. Namun setelah semua itu Delvi dan Dita akhirnya bercerai.
karena Dita mengaku terpaksa melakukan semua yang diperintahkan oleh Delphi itu, ia ngerasa diancam oleh Delphi. Selain itu, Dita juga sudah merasa tidak tahan lagi karena selama ini Dita ini sering ngalamin KDRT karena Delphi ini sering kali mukuli Dita. Nah, setelah berpisah, Delphi kembali ke desanya di Perawang yang terletak di Kabupaten Siak Riau. Nah, di sana Delphi mencari teman yang bisa membantu melancarkan aksinya ini. Akhirnya di bulan Juni yang sudah memasuki tahun 2014, dia ingat kalau punya teman bernama Sufyan yang juga kebetulan warga desa sana, dan ketika ditawari dia mengiyakan tawaran Delphi ini. Karena Delphi memang menjanjikan upah sebesar Rp500.000 untuk satu korban. Lagi pula saat itu Sufyan tidak punya penghasilan dan memang sedang membutuhkan uang. Jadinya ya dia mau sama ajakan si Delphi ini. Nah, akhirnya mereka pun langsung mencari korban berikutnya di daerah sungai yang ada di sana. Karena di sungai itu sering banget anak mandi, dan di sana mereka melihat ada anak yang sekiranya cocok dijadikan korban berikutnya yang bernama Marjevan Gea. Anak laki-laki yang berusia 8 tahun tapi terlihat kurang ceria dibanding anak yang lainnya. Jadinya mereka pun ngajak Marjevan ini naik motor dengan iming-iming pergi beli jajanan di warung yang ada di sana. Nah, kalau anak kecil, kalau diajak naik motor jalan-jalan, apalagi kalau untuk beli jajanan, pasti sangat tertarik gitu kan. Nah, itu juga kenapa Marjevan ini jadi senang ketika diajak sama Delphi. Kemudian mereka pun membawa Marjevan ini naik motor dengan bonceng tiga, lalu berhenti di warung untuk membelikan Marjevan kerupuk, yang ternyata kerupuk itu menjadi jajanan terakhir Marjevan selamanya. Di toko itu juga si Delphi ini langsung beli cutter dan kresek hitam, pastinya untuk bungkus potongan terong si Marjevan ini. Setelah beli itu, mereka pun langsung berangkat ke hutan yang agak jauh dari rumah warga. Dan di hutan itulah si Marjevan ini nasibnya sama kayak korban-korban sebelumnya, dan lagi-lagi dengan mudahnya pelaku ini bisa lolos, bahkan langsung nyari korban selanjutnya. Nah, sebelum menemukan korban yang selanjutnya, sesuai janji awal, si Sufyan ini nagih uang yang dijanjikan si Delphi. Tapi ternyata Delphi ini nggak bisa bayar ke Sufyan, karena Delphi ini memang nggak punya uang sebanyak 500.000. Nah, si Sufyan ini masih memakluminya. Akhirnya, mereka pun punya rencana yang lebih horor lagi, yaitu menjual daging dan jeroan korban berikutnya untuk bayar upah si Sufyan ini. Lagian si Sufyan ini memang sudah terlanjur ikut andil karena terlibat eksekusi korban sebelumnya. Dan ditambah lagi si Sufyan ini memang butuh banget uang gitu. Si Sufyan lagi-lagi setuju dengan ajakan si Delphi. Kemudian pada tanggal 18 Juli tahun 2014 mereka lagi-lagi mencari korban berikutnya di tempat yang sama, yaitu area sungai sana itu tadi. Yang mana area sungai ini memang sering dikunjungi anak untuk bermain. Akhirnya di sana mereka menemukan satu anak yang dirasa pas untuk dijadiin korban. Anak itu bernama Femashili Madeva, anak laki-laki yang berusia 10 tahun. Saat itu pas dia sedang bermain bersama teman-temannya di sana, dan lokasinya ini memang tempat yang jauh dari jangkauan warga desa. Tapi di sini mereka berdua ini mulai teledor karena mereka berdua merasa udah terus-terusan berhasil setelah ngelakuin aksinya beberapa kali. Jadinya di sini mereka tanpa takut dan hati-hati langsung membawa Femashili ini bonceng tiga pakai motor dan ngelewatin suatu desa yang ada di sana. Saat itu Femashili ini memang percaya dengan ajakan mereka, karena modus mereka itu mengajaknya pergi mancing ke tempat lain yang katanya banyak itu ikannya. Nah, mereka juga sempat berhenti di warung untuk beli cutter dan kresek hitam. Nah, jadi cara mereka buat cari korban sebenarnya itu hampir sama ya. Mirip sama korban-korban sebelumnya. Setelah itu mereka di sungai yang sepi, di sana Femashili langsung dieksekusi, terongnya juga dipotong pakai cutter. Bahkan lebih parah lagi, mereka itu Femashili lalu mengambil dan memisahkan dua bagian, yaitu bagian daging dan jeroannya. Mereka pun memasukkan jeroannya dan dagingnya itu ke dalam kresek hitam yang berbeda. Saat pulang mereka itu sempat mampir buat ngejual 6 kresek yang udah berisi daging dan jeroan secara terpisah.
Mereka menjual ke kedai tua dan rumah makan yang ada di tepi jalan Desa Pinang, Sebatang Timur. Tapi mereka bilang ke pembelinya kalau itu daging sapi. Akhirnya semua dagingnya terjual habis sebanyak 6 kresek yang harganya kurang dari 200.000. Nah, pastinya yang satu kresek yang berisi terong itu dibawa Delvi pulang ke rumah. Nah, saat itu si Delvi ini sudah berhasil mengumpulkan 7 terong dari korban-korbannya, yang tentunya ini sudah cukup untuk memenuhi ritualnya. Nah, dia kemudian langsung memasukkan 7 terong itu ke dalam satu wadah yang tentunya sudah berisi air lengkap dengan kembang 7 rupa yang katanya itu untuk air mandi ritualnya, yang sudah diperintahkan ayahnya sebelum ayahnya itu meninggal dunia, yang agar ilmu ayahnya ini bisa turun kepada Delvi. Namun dibalik itu semua, 2 hari setelah itu tepatnya pada tanggal 20 Juli tahun 2014, keluarga Femasili ini sedang sibuk mencari anaknya yang memang udah hilang selama 2 hari. Dan tentunya membuat warga desa Pinang, Sebatang Timur ini benar-benar heboh. Karena beberapa kali anak laki-laki di desa itu hilang dan gak pernah ditemukan lagi walaupun itu jasadnya. Yang akhirnya berita soal kabar hilangnya beberapa anak laki-laki ini pun jadi berita besar saat itu. Sampai polisi pun ikut menyelidiki kemana hilangnya para anak laki-laki ini. Untungnya saat itu ada satu warga yang melihat Delvi dan Sufian itu membawa anak kecil pakai motor bonceng tiga. Dan kesaksian warga ini pun benar-benar jadi modal utama polisi untuk memburu mereka. Dan juga polisi dapat informasi dari temannya Femasili yang bernama Daud. Yang mana Daud ini memang salah satu temannya Femasili saat mereka itu sedang main di pinggir sungai. Yang saat itu Daud ini bilang kalau Femasili diajak dan dibawa oleh 2 orang, yakni Delvi dan Sufian. Nah, berkat informasi ini, polisi pun langsung menuju rumah Delvi dan Sufian di kediaman mereka masing-masing, yaitu Desa Pinang, Sebatang Timur pada tanggal 22 Juli atau 4 hari setelah mereka mengeksekusi Femasili. Setelah polisi melakukan penyelidikan, akhirnya keduanya pun mengakui semua perbuatan mereka. Bahkan Delvi juga mengatakan kalau Dita yang mantan istrinya itu pernah terlibat dalam aksinya. Akhirnya si Dita pun juga ditangkap polisi dan si Delvi pun memberitahu polisi untuk menunjukkan tempat di mana ia membuang dan menguburkan para korbannya. Karena pada saat itu ketujuh korban belum ditemukan, terutama Febrian Della yang dieksekusi setahun lalu tepatnya pada tahun 2013, yang saat itu masih menjadi misteri keberadaannya. Disinilah segalanya terungkap dan sebagian besar korban ditemukan dalam keadaan tulang belulang. Nah, sedangkan orang tua korban sudah berkumpul di sana, mereka benar-benar merasakan kehancuran dan gak tahu harus gimana lagi. Yang ternyata anak mereka menjadi mangsa calon dukun ini, yaitu si Delvi. Nah, terlebih lagi orang tua Femasili itu shock dan seakan gak percaya kalau anak mereka menjadi korban dan dagingnya dijual ke warung tua untuk dikonsumsi orang-orang yang tidak menyadari bahwa daging itu berasal dari anak mereka. Nah, setelah kasus ini terbongkar, kedai tua yang membeli daging itu benar-benar terkejut setelah mengetahui kalau itu bukan daging sapi. Awal pengakuannya, dia sama sekali tidak curiga, namun dia sempat merasakan kalau dagingnya itu terlalu lembut saat dia olah menjadi rendang, yang pada akhirnya dihidangkan kepada keluarganya. Nah, jadi ya, dengan tidak sengaja, mereka sekeluarga sudah menyantap daging tersebut. Terus juga pengakuan dari Rawati, pemilik kedai yang juga membeli daging dari Delvi, juga ngerasa kaget dan shock karena saat itu Rawati memang tidak menduga sama sekali bahwa daging itu bukan daging yang aneh gitu. Yang mana saat itu dia membeli 3 kresek daging dari Delvi yang akhirnya mereka tahu kalau ternyata itu bukan daging sapi. Disitulah mereka semuanya benar-benar kaget sampai mual muntah loh. Ini gila banget sih. Kalau mereka ingat gitu ya rasanya itu kayak gimana ya. Tapi yang paling mengerikan itu kayak gimana coba perasaan orang tua Femasili setelah mereka tahu kalau anak mereka diolah menjadi rendang. Aku sih gak habis pikir itu.
Karena itulah ketiga orang ini termasuk Delphi yang dianggap sebagai otak dari kejahatan dan kebiadaban ini, mereka dikenakan hukuman berat dengan pasal berlapis. Hakim menjatuhkan hukuman mati untuk mereka bertiga. Bahkan saat di pengadilan, hakim sampai menangis saat membaca kronologi kejadian di mana ketika mereka melakukannya kepada korbannya yang masih anak-anak. Terlebih lagi, semua orang tua para korban mendengar kejadian itu gitu. Kasus ini sangat sangat menyeramkan dan buat aku terus kepikiran, terutama karena kejadian ini terjadi di negara kita gitu loh. Dan aku baru menyadari kalau hal ini pernah terjadi di sini. Oh iya, mengenai ayah Delphi yang diyakini sebagai dukun sakti, jadi kalau bisa melanjutkan ilmunya, Delphi ini harus melakukan semua ini kepada 7 korbannya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi aku, apakah bapaknya Delphi ini juga sudah melakukan hal yang sama seperti yang dilakuin Delphi ini, agar dia dapat ilmu itu sebelumnya? Mungkin saja si Delphi ini terdeteksi, tetapi bapaknya tidak, yang memang harus ngelakuin itu semua. Apa pendapat kalian tentang hal ini? Coba tuliskan di kolom komentar. Semoga tidak ada lagi Delphi-Delphi lainnya di masa depan, karena ini memang sangat menakutkan, terutama untuk para korban gitu loh. Oke lah, sampai sini aja cerita tragis ini. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe supaya channel ini berkembang ke depannya. Oke semua, aku Jagodin, sampai jumpa.